Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah wa syukuri nikmatillah, la haula wala quwata illa billahil aliyul adim. Pesantrenmu hanya mencetak calon penghuni neraka karena pendiri pondok pesantrennya gagal memahami pondasinya agama. Agama dikira hanya asal melakukan syariat yang diajarkan baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, melakukan kewajiban, menjauhi larangannya yang diajarkan itu cukup dan itu pasti masuk surga kelak di akhiratnya. Anggaplah demikian, dan kami mendukungnya, akan tetapi kami ada pertanyaan buat kalian, itu surganya siapa? Surganya Tuhan yang menciptakan semua dalil yang ada, atau surganya dalil atau surganya yang diciptakan dalil? Yang kami maksud dalil di sini makhluk ciptaannya, ciptaan yang maha menciptakan. Sepengetahuan kami, surganya yang KW itu tidak ada pintu, bahkan para penjaganya baik-baik. Kalian berada di depan gerbangnya, langsung dipersilahkan masuk, bahkan kalau tidak segera masuk dipaksanya. Karena itu sebagai balasan amal perbuatan di dunia saat ini, Islam yang selamat menyelamatkan, yang dapat menyelamatkan bukan amal ibadah manusia. Amal ibadah itu hanya sebagai bibit atau biji-bijian yang ditanam di dalamnya antara surga dan neraka. Kalau digambarkan seperti kita berinvestasi, bila pimpinannya tidak amanah akan raib harta yang kita investasikan, seperti para ustadz pendiri investasi bodong. Ini hanya gambaran, semoga kalian tidak gagal paham. Sebagai santri atau wali santri, kita wajib benar memilah dan memilih mana pondok pesantren yang layak kita menimba ilmunya, agar kelak di akhirat tidak merugi. Kami punya saran satu hal yang wajib kalian amati atau diteliti, agar di kemudian hari tidak ada penyesalan yang tidak ada habis-habisnya, tanpa ada akhirnya. Sebagai umatnya baginda Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, dan Al-Quran sebagai mukjizat yang diberikan ke beliau, kita wajib mengikuti panduan ayat-ayat yang ada di kitab suci tersebut. Seruan ayat Al-Quran wajib diimani. Seruan ayat Al-Quran itu harga mati. 73 golongan yang selamat hanya satu, kalau kita gabung dengan 7 berarti satu tujuan, atau hanya satu yang sampai tujuan berarti yang 3 golongan tersesat. Jalan sebenarnya secara intinya cuma satu, yang
menyesatkan mereka sendiri yang tidak percaya dengan seruan ayat Al-Quran dalam memahami zatnya Tuhan pencipta semua dalil. Tidak semua ayat harus dipahami dengan takwil atau kias. Secara global ayat ketuhanan ada dua sisi yang menunjukkan Tuhan di atas titik-titik dan menunjukkan keberadaan Tuhan dekat titik-titik. Karena yang dipahami hanya satu, kedua sisi ini wajib dikias atau ditakwil. Kalian yang bertauhid bermata sebelah atau yang dikiaskan menjadi pengikutnya Dajjal bermata sebelah, yang dimaksud bermata sebelah itu bukan mata kepalanya. Memandang sesuatu hal itu hanya sebelah mata saja. Kalau digambarkan seorang hakim yang berpihak ke satu atau berat sebelah, begitu juga kalian yang hanya iman satu sisi ayat ketuhanan. Tuhan di atas titik-titik saja, mengingkari sisi ayat ketuhanan Tuhan dekat titik-titik, atau yang sebaliknya sama menjadi pengikutnya bertauhid bermata sebelah. Yang hanya iman Tuhan di atas, yang berarti beranggapan zatnya Allah membutuhkan tempat dan beranggapan beranggota badan. Sering kami ajukan pertanyaan atas yang sejati mana. Sampai 3 tahun ini kami tidak mendapatkan jawabannya, karena bumi ini bulat dan terus berputar sampai hari penghancuran, dan itu pasti. Orbit bumi ini mendekati matahari. Secara teori bumi akan bertabrakan dengan matahari. Bumi ini bulat sama dengan 129.600 derajat. Kalau kalian ada yang tidak percaya kalau bumi ini bulat, tolong tulis komentar mengapa di kutub utara kalau matahari di utaranya gravitasi khatulistiwa, tidak ada malam hari sama sekali. Kutub utara, mengapa kalau mataharinya di utara khatulistiwa tidak ada malam hari sama sekali? Begitu juga bagi yang hanya iman kalau Tuhan dekat titik-titik saja, mereka beranggapan Tuhan membutuhkan tempat, bahkan menyatu dengan dirinya sendiri. Apakah itu tidak menyerupai tauhidnya Raja Fir'aun? Bedanya hanya berikrar dengan tidak saja, dan mirip dengan agama tetangga. Kalau digambarkan pohon, kalian setek dengan jenis lain, tentu tidak akan berbuah atau akan mati dan dibuang ke TPA. Kalau ingin
agar tidak gagal paham dengan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenali sifat kemahaannya. Maha itu artinya tidak ada yang menyerupai apalagi melebihinya, dan pahami dirimu sendiri dengan benar dan tepat. Karena zatnya Tuhan wajib berbeda dengan semua makhluknya. Diri manusia ada dua sisi, jasmani dan rohani. Diri manusia itu dapat berkembang, berpindah-pindah, tidak dapat disebut maha kekal. Kata-kata manunggal dengan Tuhan banyak tersesatkan. Kata-kata ini manusia tidak mungkin dapat bersatu dengan Tuhan. Tuhan itu maha suci, dan pahami dengan ruhmu yang suci. Tidak ada asmanya, sifatnya 99 yang menyebutkan zatnya Allah maha dekat. Tidak disebutkan maha menyatu. Tidak disebutkan Tuhan maha atas. Yang ada Tuhan maha tinggi. Tinggi itu ada titik bawahnya atau titik nolnya, dan yang merasa menyatu dengan Tuhannya, pahami maha menyempitkan semua makhluknya dan maha kekal dengan benar, agar kalian tidak gagal paham dan zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wajib wujudnya ini dari pengertian sifat wajibnya zatnya yang disebut Allah Subhanahu wa Ta'ala. Pecandu kopi itu tidak akan memakan cangkirnya sebelum dan sesudah kopi habis terminum. Cangkir tetap ada, dan ini hanya sarana untuk berpikir saja. Karena zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala maha awal yang tiada permulaannya, maha akhir tanpa ada kesudahannya, dan yang dapat menjangkau atau memahami atau mengetahui atau yang dapat tahu itu rohani, karena di awal kehidupan ada persaksian dan perjanjian kepadanya, dan ilmu rohanimu bergurulah ke mursyid yang nyambung ke Sayyidina Ali, jangan ke mursyid yang mengajarkan kalam qadim setelahnya Nur Muhammad. Sebelum adanya dalil, kalam qadim sudah ada tanpa permulaannya. Pemahaman Nur Muhammad, kalau di Alkitab sudah dijelaskan awal kejadian itu firman, yang artinya tidak ada firman yang menyerupai, menyamai, apalagi melebihi Alkitabnya. Kalau di tasawuf diajarkan titik, kalau dihapus ke mana titik, bila dikembangkan menjadi ayat, dan ayat itu membutuhkan apa. Intinya jangan pernah ingkar dengan seruan ayat Al-Quran, agar tidak gagal memahami zatnya Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan bergurulah untuk rohanimu, dan pahami 3 simbol yang ada pada diri kalian. Merahmu pelaku syariat agamamu, putihmu wilayah imanmu, hijaumu jati dirimu atau rohmu. Rohmu yang dibekali agama Islam sebagai modal untuk dilaksanakan di kehidupan untuk dunia dan akhiratmu. Dan sabda baginda Nabi Muhammad SAW, di zaman ini
sebentar lagi akan ada merah putih yang akan menuju ke barat. Walau banyak yang ingin mengganti merah putih, akan tetapi takdir dari pencipta dalil tidak dapat dirubah walau kalian didanai oleh mereka yang berkepentingan, yang mempunyai politik menuhankan diri mereka sendiri dan menuhankan diri sendiri. Luas maknanya, dan itu sudah menjamur di Nusantara ini. Bukti itu ada di YouTube. Bila sholat berjamaah hanya imam saja yang boleh membaca Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahu liman hamidah. Sami Allahnya dipahami bahasa Jawa, yang artinya sama dengan Allah sang imamnya. Semoga yang demikian cepat sadar kalau mereka gagal paham, agar merah putih dapat lekas berkibar menuju ke barat. Bila ada kata yang kurang mengenakan atau salah, mohon dimaafkan. Wassalam.